Berikut adalah 4 sosok Panglima Dayak yang keberadaannya masih menjadi misteri dan sangat terkenal. Hingga saat ini, keberadaan Panglima Dayak masih menjadi misteri dan menuai kontroversi. Konon di masa lalu, sosok Panglima Dayak yang sangat disegani karena selalu bisa melindungi kampung dari serangan musuh. Gelar dan julukan Panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya. Namun, ada karakter dan ciri khas yang membuatnya dikenal dan layak disebut sebagai Panglima. Konon, sosok Panglima suku Dayak tidak bisa sembarangan untuk ditemui. Tentang mengapa bisa begitu, masih menjadi pertanyaan yang belum terpecahkan. Banyak yang mengatakan bahwa sosok Panglima hanya muncul jika suasana memanas, bahkan hanya saat kondisi perang. Panglima suku Dayak yang selama ini banyak dikenal adalah Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Padahal, masih banyak panglima-panglima lainnya yang juga sama misteriusnya dan katanya memiliki berbagai kesaktian. Berikut adalah beberapa panglima-panglima yang ada di dalam suku Dayak yang masih misterius. Panglima Api. Menurut cerita, Panglima Api berasal dari suku Dayak Iban, sama seperti panglima lainnya yang tidak muncul sehari-hari. Panglima Api hanya muncul saat terjadi perang dan semua pasukan hampir terdesak atau dipukul mundur. Maka dikatakan saat Panglima Api muncul dan membuat semua pasukan musuh akan tewas disebabkan gilatan api yang membakar mereka. Saat perang telah usai, semua pasukan diharuskan kembali ke kampung masing-masing dan menjalani rutinitas seperti biasa. Setelah berada di kampung halaman, mereka diharuskan menjalankan ritual untuk mengembalikan roh Kamang Taryu. Hal ini dimaksudkan agar roh yang telah menolong pasukan saat perang dapat kembali ke alamnya dan tidak mengganggu orang-orang suku Dayak. Panglima Angsa. Sebutan lain untuk Panglima Angsa adalah Panglima Kilat atau Panglima Guntur. Orang-orang Dayak meyakini bahwa kehadiran Panglima Angsa dari pertapaannya akan disertai suara gemuruh atau guntur dari langit. Banyak pula yang mengatakan bahwa Panglima Kilat memiliki kemampuan menebas lawan dengan sangat cepat, bahkan secepat kilat. Sosok satu ini juga sangat misterius karena seolah mustahil untuk ditemui sembarang waktu. Dan sama seperti para Panglima Dayak lainnya, Sang Kilat hanya akan muncul ketika terjadi peperangan saja. Ketika sosok satu ini keluar, maka bisa dipastikan bakal terjadi korban besar di pihak lawan. Panglima Sumpit. Jika konon senjata Mandau lekat dengan Panglima Burung, maka Sumpit dikatakan erat kaitannya dengan Panglima Sumpit. Mandau dan Sumpit sendiri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di pedalaman hutan Kalimantan. Sumpit-sumpit asli milik suku Dayak bernilai tinggi bagi masyarakatnya, karenanya tidak dijual di pasaran. Sumpit-sumpit yang beredar hanyalah replika. Di beberapa desa, beberapa orang suku Dayak masih menggunakan sumpit untuk berburu. Sumpit asli suku Dayak terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar 2 meter. Sumpit ini juga berfungsi sebagai tombak, karenanya dipasang mata pisau yang diikat dengan rotan di bagian ujung sumpit. Pada bagian lubang sumpit dibuat sangat licin dan lurus sehingga memiliki presisi serupa dengan senapan-senapan modern.
Panglima Naga. Semua panglima Dayak rata-rata sangat susah ditemui. Tapi kalau boleh dibilang yang paling sukar dijumpai dari semuanya adalah Panglima Naga. Semua tentangnya masih sangat misterius. Jangankan rupa, kekuatannya saja juga banyak yang tidak tahu. Meski begitu, sosok satu ini dipercaya sangat kuat. Diceritakan bahwa Panglima Naga Saboy bertempat tinggal di gunung. Konon, orang-orang Dayak meyakini bahwa ada gunung tempat Naga Saboy. Hanya saja, Panglima ini selalu nomaden atau berpindah-pindah dan selalu hilang dari pandangan mata.